Shalom. Haleluya. Nice to meet you everybody wherever you are. Dimanapun Anda berada, gereja apa saja ya ketika Anda mengikuti dengan Truth Lifestyle ini. Haleluya dari Rehoboth ya. Tuhan berkati. Bless you semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini Opa mau bicara soal anak yang berbakti. Ya, Opa percaya. Cuma memang kadang-kadang ya Opa mengerti ya. Kita ada generation gap dan cara berpikir yang beda antara kita yang tua dengan yang muda-muda. Nah, soal berbakti ini tidak terlepas daripada tentu ajaran Chinese. Karena ajaran Chinese itu mementingkan dan sangat amat mementingkan xiaosun, hormat orang tua. Hormatnya sampai kepada whatever orang tua katakan, anak harus turut. Nah itu sampai ke situ tuh. Sehingga orang tua bilang A ya A, Tuhan orang tua bilang B ya B dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya orang tua yang turut anak nih. Anak-anak gak mau, orang tua terpaksa menelan ludah untuk mengikuti anaknya ya. Tapi marilah, kita kan anak-anak Tuhan kan, bukan anak-anak hantu kan. Nah, kalau anak-anak Tuhan, ya mau gak mau ikuti firman Tuhan. Oke, setuju kan? Ya, jangan ikutin firman yang lain-lain. Ya, oke. Nah, kalau bicara soal berbakti kepada orang tua, ya anak yang berbakti dan lain sebagainya. Di sini Opa tulis ya, dunia telah begitu berubah. Sehingga perbedaan pola pikir antara yang tua dan yang muda sudah semakin tidak bisa ketemu. Iya, anak sekarang, ya jangan kata mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang melihat rekaman ini ya, juga mengalami lah betapa sulitnya kita dengan anak-anak sekarang. Kecuali anak-anak yang sedang mendengarkan, semuanya baik-baik. Haleluya. Tapi ya banyak orang tua juga mengeluh anak sekarang, aduh pusing gua katanya gitu. Maunya macam-macam. Nah, Opa juga pernah dengar ya. Karena dunia apalagi kalau mereka sudah sampai kepada luar negeri. Akhirnya pola pikir mereka juga berubah seperti orang-orang yang ada di luar negeri. Jadi kalau kita masih memakai pemikiran dalam negeri kita yang dianggap mungkin kolot, kuno dan lain sebagainya, maka susah ketemu. Karena di luar negeri sekarang ini mereka sudah sampai kepada harus menghormati siapapun juga. Karena sama manusia, sehingga apapun kesukaan orang itu, apapun cara hidup orang itu harus diterima sebagai manusia biasa. It's their life. Jadi kita tidak boleh ikut campur gitu istilahnya. Dan bahkan harus menghormati. Sehingga kalau Anda lihat yang di luar negeri sekarang, semua mengenai yang ya ini tidak terlepas daripada bahasa ya tentunya. Yang orang yang penyimpangan dalam hal hubungan suami istri, penyimpangan dalam kedewasaan dan lain sebagainya. Itu harus diterima. Karena itu hak mereka. Nah ini oleh kita-kita yang tua-tua ini nggak bisa gitu istilahnya. Sulit sehingga nggak ketemu ya. Orang tua anggap anak sekarang sudah tidak, bahkan akhirnya orang tua mempunyai pola pikir bahwa anak sekarang sudah tidak punya rasa hormat lagi. Karena tidak patuh lagi kepada orang tua gitu. Ya. Sementara dengan ajaran Chinese, dan tentu firman Tuhan juga ya, adalah berbakti pada orang tua. Yang dalam bahasa Malaysia xiaosun. Nah huruf xiao ini hebat. Huruf xiao terdiri dari dua huruf. Satu huruf, sayang tidak bisa ditampilkan ya. Huruf xiao begini ya. Cross, lalu bawah satu garis, satu tarik. Ini diartikan lao, tua. Bawahnya zi, anak. Jadi dari dulu orang Tionghoa sudah membentuk huruf ini, sudah memberitahukan kepada mereka apa sih artinya berbakti. Yaitu yang tua di atas, yang muda di bawah. Dia baru disebut xiao, berbakti. Sun itu menurut, berbakti dan menurut.
Nah ini sekarang sudah tidak ada. Sehingga orang tua merasa, loh kok gini ya, anakku sudah kusekolahkan ke luar negeri dengan biaya besar dan lain sebagainya. Pulang-pulang kok jadi ngelawan. Dianggapnya ngelawan. Tidak patuh kepada orang tua dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi juga sekolah luar negeri, pulang-pulang jadi pendeta. Papa mamanya bingung dengan biaya besar. Loh kok anaknya jadi pendeta? Ya karena memang orang tuanya pemikirannya nggak sampai ke situ gitu. Ya, jangan salah kalau Anda menjadi anak muda, tolong jangan salahkan orang tua. Jangan terus bilang ini sesuai dengan firman, ini begini-begini. Nggak ketemu. Kalau Anda adalah anak yang bijak, maka Anda akan membicarakan seperti yang Anda inginkan. Anda juga ingin kami yang tua-tua ini menyampaikan sesuatu dengan bijak. Dengan jelas, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, dan kenapa begini, kenapa begitu. Nah kita pun sama. Menginginkan penjelasan dari Anda, kenapa Anda begitu, kenapa Anda begini, kenapa Anda begitu, dan lain sebagainya. Anda nggak bisa main, pokoknya aku Tuhan pilih, aku jadi hamba Tuhan. Nggak bisa begitu. Anda harus menjelaskan kepada yang tua-tua ini, kenapa Anda mengambil jalan itu. Seperti yang Anda harapkan, orang tua menjelaskan kenapa tidak boleh begitu. Nah kalau ini dua bisa ketemu, kan kita damai-damai. Betul kan? Ya. Lalu sini ada pertanyaan. Apakah ajaran Tiongkok atau Tionghoa ini bertentangan dengan firman Tuhan? Nah ini penting nih. Apakah bertentangan? Menurut Opa sih tidak. Kalau Anda lihat di Keluaran 20 ayat 12, ada hormatilah orang tuamu. Salah satu hukum daripada 10 hukum yang Allah berikan juga, hormati orang tuamu juga. Lalu kalau kita lihat di Ulangan 5 ayat 16 ya. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhan. Besar hurufnya semuanya. Allahmu. Supaya lanjut umurmu, supaya apa? Dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Yahweh Allahmu kepadamu. Alias wherever you go, wherever you are, wherever you do, whatever you do maksudnya, ya. Semua itu diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Anda menghormati orang tua Anda. Nah, salah satu cara hormat juga kalau Anda sudah berhasil berpenghasilan maksudnya ya. Nah, ingatlah kepada orang tuamu. Orang tua tidak minta apa-apa. Tapi kalau anak ingat sudah berhasil, sudah punya penghasilan, anak ingat sama orang tua, alangkah berbahagianya orang tua itu. Karena don't forget to remember. Jangan pernah lupa, ini hari Anda muda, pada suatu hari Anda tetap akan menjadi tua. Apa yang Anda tabur, itulah yang Anda akan tuai nanti dari anak-anakmu. Nah sekarang kalau engkau sudah ada, walaupun mungkin belum cukup, ingatlah sedikit orang tua. Orang tua tidak minta angka. Harus begini, harus begini. Walaupun Opa mengerti ada orang tua yang begitu ada. Ya, ada Opa baca di sosmed. Ada orang tua baik di Amerika maupun di Asia, ada yang memanfaatkan keberhasilan anaknya, dia untuk foya-foya dirinya. Ada, bukan tidak ada, ada. Tapi itu kasus. Tidak semua begitu. Dan kalau bicara umum, semua orang tua, excuse me ya, semua orang tua mengharapkan anaknya berhasil. Bukan lalu harus balas budi dengan memberikan orang tuanya, diberikan mobil dan sebagainya. Nah kadang-kadang kalau bicara mobil ya terus terang ya, orang tua punya mobil adalah mobil anak. Tapi anak punya mobil belum tentu mobil orang tua. Iya, selama mau pakai nggak sempat, perlu ke sana ya udah.
Akhirnya papa atau orang tua naik Grab aja lah. Gitu istilahnya. Itukah anak yang berbakti? Kalau Anda memang ada berkat, Anda banyak nolong orang, puji Tuhan. Tapi jangan lupa juga orang tuamu juga sudah semakin tua. Kalau kita baca di Matius ya, mari Opa cariin ya. Matius berapa? 15. Ayatnya 4. Sebab Allah berfirman, perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Wah, Opa percaya sih nggak ada lah ya. Semoga tidak ada ya. Excuse me ya. Haleluya. Kalau kita lompat ke 19. Nah, kembali lagi nih. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So, it's clear buat Opa sih. Anda tentu mau diberkati kan? Anda tentu mau sukses kan? Nah, kalau sukses oke, puji Tuhan. Orang tua tuh siang malam mendoakan anaknya. Semua orang tua umumnya kalau dia bener, ininya bener ya, pasti mendoakan anaknya berhasil. Nah, sudah berhasil, orang tua enggak minta, enggak, tidak. Tapi kalau anak ingat, haleluya, puji Tuhan. Karena biar bagaimana juga orang tua akan punya kebutuhan juga. Betul? Ya, dan lain sebagainya. Kalau anak ingat, anak hormat, ada suatu kebahagiaan buat kita sebagai orang tua. Ayatnya kalau mau cari banyak, ya. Tapi karena waktu kita tidak mungkin terlalu panjang ya. Sini dikatakan apa ya? Dunia boleh berubah. Tapi jika yang muda mau diberkati Tuhan dalam segala yang dikerjakannya, kalau mau, kalau nggak mau ya udah, terserah ya, oke? Maka mau tidak mau, engkau harus hormat pada orang tuamu, terlebih semasa mereka masih hidup. Nah ini, kadang-kadang kalau untuk ini urusan ini ya, umumnya terjadi pada keturunan Tionghoa nih. Sudah mati, wah dibikin di tempat rumah duka, dekornya boleh katakan ratusan juta. Dikasihlah makanan-makanan yang bagus. Ya itu terserah mereka, itu urusan mereka. Tapi buat apa? Selagi hidup apel pun tidak datang. Anggur pun tidak datang. Nggak usah itu kemahalan lah ya. Mungkin apa? Lengkeng lah atau apa? Duku lah yang murahan pun tidak datang. Sudah mati semua dikasih. Itu hanya untuk show. Untuk orang lihat. Oh anak ini bagus tuh berbakti loh. No. Sebentar di rumah orang tua dilawan. Pulang sekolah, masuk kamar, tidak mau keluar. Sampai makan pun dipanggil. Kadang-kadang malah marah-marah lagi. Entah pulang mungkin berantem sama teman atau ribut sama teman. Pulang-pulang gebrak pintu. Prang. Itukah anak yang berbakti? Itukah anak Tuhan? Itukah orang yang percaya Tuhan? Opa sih cuma tanya aja. Anda jawab sendiri loh. Jangan sampai sudah mati baru Anda nangis-nangis. Opa sering ketemu. Dan Opa pernah ketemu bukan sering ketemu. Opa pernah ketemu. Di rumah duka kan biasa umumnya dikasih keluarga dikasih sepatah dua patah kata. Lalu anaknya yang berkata, waduh saya menyesal ketika ayah masih hidup. Saya lawan terus. Baru sekarang setelah ayah pergi meninggalkan kami. Saya baru mengerti maksud ayah baik. Untuk saya menyesal. Opa dari jauh nih, Opa kan berdiri di belakangnya suka pret. Opa bilang, bohong lu. Gitu aja. Buat apa? Dia sudah tidak bisa bergerak. Dia sudah dalam peti. Lalu baru kau bilang menyesal. Kau menangis. What for? Itu bukan anak yang menghormati orang tua dan berbakti. No. Oke, sampai sini ya. Nanti kita sambung lagi ya.
Bless you. Love you.